Teknologi terus berkembang, algoritma semakin canggih, tapi mengapa sikap manusia justru semakin berjarak? Semakin modern alat komunikasi kita, maka kata-kata yang dilontarkan sering kehilangan rasa kemanusiaannya. Pendidikan karakter selama ini hanya dianggap sebagai tanggung jawab sekolah semata, mengajari siswa untuk sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Namun realitasnya, sekolah hanya berinteraksi dengan siswa sekitar 6 jam per hari. Sementara siswa menghabiskan waktu yang jauh lebih lama di dunia digital, setidaknya 12 jam atau lebih setiap hari. Dalam rentang waktu yang panjang ini, siswa tidak hanya terpapar informasi, tetapi juga membentuk kebiasaan, pola pikir, dan penilaian moral mereka melalui konten yang dikuras oleh algoritma. Yang lebih berbahaya, algoritma tidak menilai baik atau buruknya. Ia hanya menilai daya tarik dan keterlibatan. Konten lucu tapi merendahkan orang lain, provokatif, atau menimbulkan kontroversi justru lebih cepat menyebar dan mendapatkan perhatian daripada konten bijak yang penuh moral. Dengan kondisi ini, pertanyaan klasik, perlukah pendidikan karakter, sudah tidak lagi cukup relevan. Pertanyaannya sekarang menjadi, mampukah pendidikan karakter bertahan dan membimbing siswa di tengah arus sistem digital? Pendidikan karakter justru menjadi semakin krusial di era digital saat ini. Internet memberi kebebasan luar biasa bagi siapapun untuk berekspresi, belajar, dan berinteraksi. Namun kebebasan tanpa empati dan kesadaran moral bisa berubah menjadi senjata. Hoax, body shaming, hate speech, trolling, dan perilaku agresif lainnya bukan muncul karena teknologi, tetapi karena kurangnya bimbingan moral dan refleksi diri dalam penggunaan teknologi. Karakter di sini bukan sekedar hafalan nilai Pancasila atau patah moral yang dipelajari di kelas. Pendidikan karakter berarti membentuk kemampuan siswa untuk membuat keputusan etis ketika tidak ada guru yang mengawasi, atau ketika hanya ada layar dan interaksi digital yang diam. Kejujuran dalam mengerjakan ujian online, kesopanan dalam memberikan komentar, kesadaran saat membagikan konten, dan tanggung jawab terhadap informasi yang dikonsumsi dan disebarkan adalah bentuk nyata penerapan nilai karakter. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai firewall moral, mekanisme internal yang menahan perilaku impulsif, melindungi dari kecanduan digital, dan mengarahkan interaksi online menjadi lebih sehat. Pendidikan karakter juga mengajarkan refleksi diri. Siswa belajar menilai dampak setiap kata, gambar, atau video yang mereka unggah terhadap diri sendiri dan orang lain. Namun pendidikan karakter di banyak sekolah masih sering bersifat formalitas belaka. Program seperti penguatan profil pelajar Pancasila mungkin terlihat hebat di atas kertas dengan indikator, target, dan modul pembelajaran yang lengkap. Tetapi pada praktiknya sering berakhir hanya sebagai lomba poster, slogan motivasi, atau kegiatan seremonial yang cepat dilupakan siswa. Sementara itu, dunia digital menawarkan pengalaman yang jauh lebih kuat dan nyata. Game online dengan grafis realistis dan AI canggih bisa menghadirkan simulasi dunia yang kompleks. Tetapi ironisnya, pemain manusianya sering bersikap lebih kasar, kurang sabar, dan berempati dibandingkan karakter musuh di dalam game itu sendiri. Lebih jauh, banyak anak justru membentuk pemahaman tentang nilai dan perilaku melalui YouTube, TikTok, dan influencer favorit mereka, bukan melalui sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak cukup diajarkan melalui teori. Karakter harus diteladankan, dihidupkan, dan diterapkan secara konsisten dalam semua aktivitas sekolah, dari interaksi antar siswa, tata cara komunikasi guru, hingga budaya kelas dan penggunaan teknologi. Pendidikan karakter tetap penting, tapi cara mengajarnya perlu disesuaikan dengan zaman. Hari ini, karakter bukan hanya tentang terlihat baik di depan orang, tetapi juga tetap bertindak benar ketika tidak ada yang memperhatikan. Contohnya, ketika hanya ada kita dan layar digital, sekolah bisa mengajarkan teori tentang moral, tetapi rumah, lingkungan sekitar, dan dunia online juga harus menjadi tempat siswa mempraktikkan nilai-nilai tersebut.